Perkenalkan, nama saya Yulia Hidayati dari kelas Bimbingan Konseling Islam 3D. Di sini saya akan mempresentasikan teori bimbingan konseling barat dan teori bimbingan konseling Islam, serta perbedaan antara teori bimbingan konseling barat dan teori bimbingan konseling Islam. Adapun teori bimbingan konseling barat yang akan saya presentasikan adalah teori Maslow atau teori kebutuhan manusia. Kemudian teori bimbingan konseling Islam yang akan saya presentasikan adalah teori mujadalah. Teori Maslow atau teori kebutuhan Maslow itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Abraham Harold Maslow di New York. Menurut Maslow, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan mulai dari kebutuhan yang terkecil hingga terbesar. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia itu akan melakukan mulai dari tingkatan yang terkecil hingga kemudian tingkatan yang terbesar atau yang tertinggi. Nah, adanya tingkatan kebutuhan tersebut itu disebut dengan teori Maslow. Menurut Maslow, seorang manusia itu harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu, barulah akan naik ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mencapai kebutuhan yang tertinggi, yaitu mengaktualisasikan dirinya. Artinya, nyaris mustahil seorang manusia itu bisa sampai pada posisi kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, sebelum ia menuntaskan atau memenuhi kebutuhan dari jenjang yang lebih rendah terlebih dahulu. Contohnya, posisi kebutuhan yang paling dasar menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis, diantaranya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan Maslow itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan rasa kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan yang tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dari kelima tingkatan kebutuhan tersebut, Maslow menggambarkan sebagai tingkatan atau tangga kebutuhan. Nah, Maslow itu menggambarkan dalam sebuah piramida kebutuhan. Teori Maslow ini menjelaskan bahwa setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan yang paling bawah, kemudian manusia akan memenuhi kebutuhan yang di tingkat selanjutnya. Jika manusia telah memenuhi kebutuhan di pada tingkat atas, namun di tingkat bawahnya itu masih belum terpenuhi atau belum terselesaikan, maka manusia itu akan kembali lagi kepada kebutuhan yang sebelumnya. Adapun tingkat kebutuhan Maslow yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling dasar yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti misalnya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, seks, dan oksigen. Kebutuhan fisiologis ini mempunyai 2 hal yang khas. Pertama, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi atau setidaknya bisa diatasi, seperti misalnya pada kebutuhan makan manusia. Yang kedua, kekhasan dari kebutuhan fisiologis ini merupakan kebiasaan yang diulang-ulang. Tingkatan kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis tadi sudah dapat dipenuhi, maka selanjutnya ada kebutuhan rasa aman, seperti misalnya rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari segala macam ancaman seperti teroris, penyakit, rasa takut, kecemasan, ataupun bencana alam. Nah, jika tadi kebutuhan fisiologis itu harus dipenuhi secara total, sementara kebutuhan akan rasa aman ini tidak dapat dipenuhi secara total, manusia itu tidak akan bisa terlindungi dari segala macam ancaman yang di luar dugaan manusia itu sendiri, misalnya bencana alam seperti banjir, kemudian ancaman jatuhnya meteor, dan lain sebagainya. Teori Maslow ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak merasa aman itu akan memiliki tingkah laku yang berbeda. Tingkah laku mereka itu akan seperti orang yang mempunyai ancaman besar. Kemudian tingkat kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, setelah kedua kebutuhan tadi sudah dipenuhi, kemudian akan muncul kebutuhan rasa memiliki, dimiliki, dan kasih sayang. Manusia itu akan mencari teman atau sahabat, pasangan, bahkan keturunan, dan kebutuhan untuk dapat dekat dengan keluarga. Seseorang yang cintanya sudah dipenuhi atau terpenuhi, maka ia tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Tingkat kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Setelah ketiga kebutuhan tadi dapat terpenuhi, manusia kemudian akan mengejar kebutuhan akan penghargaan, seperti misalnya menghormati orang lain, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan lain sebagainya. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan penghargaan terdiri dari 2 tingkatan, yakni tingkatan yang paling rendah dan tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan harga diri, seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Selanjutnya, tingkat kebutuhan yang kelima atau yang merupakan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dapat mencapai potensi. Teori Maslow itu menjelaskan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia untuk melibatkan diri sendiri untuk dapat menjadi apa yang sesuai dengan keinginannya berdasarkan dengan kemampuan dirinya sendiri. Manusia dapat memenuhi hasratnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan mengenai bimbingan dan konseling ini. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Berdasarkan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini, para ahli mengidentifikasi teori dalam bimbingan konseling Islam itu terdapat 3 pokok pendekatan, yaitu pertama bil hikmah, kemudian al-mau'izatul hasanah, dan mujadalah al-ahsan. Di sini saya akan menjelaskan teori bimbingan dan konseling Islam, yaitu teori mujadalah. Nah, teori mujadalah ini adalah teori bimbingan dan konseling yang terjadi di mana seorang konseli sedang dalam kebingungan. Teori ini digunakan ketika konseli ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan dari 2 hal atau lebih hal tersebut. Sedangkan ia berasumsi bahwa kedua hal atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya, padahal dalam pandangan konselor, hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal pikiran, emosional, serta membahayakan lingkungannya. Dalam teori mujadalah ini, ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan teori mujadalah tersebut. Adapun prinsip teori mujadalah yang pertama adalah harus adanya kesabaran yang tinggi dalam diri konselor. Kemudian yang kedua, konselor harus menguasai akar permasalahan dan pendekatannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu bertujuan untuk membimbing konseli dalam mencari suatu kebenaran, bukan untuk menjatuhkan atau mengalahkan konseli. Kemudian yang keempat adalah prinsip rasa persaudaraan dan penuh perhatian. Dan yang kelima, itu tidak menyinggung perasaan konseli. Yang keenam, ini merupakan prinsip yang penting, yaitu mengemukakan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sangat tepat dan jelas, sehingga konseli tidak akan merasa tersinggung dan akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip ketauladanan yang sejati. Artinya, apa yang konselor lakukan dalam proses konseling itu benar-benar telah dipahami, diaplikasikan, dan dialami oleh konselor itu sendiri. Adapun teknik konseling dalam teori mujadalah ini yaitu teknik yang bersifat lahir, yaitu dengan menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh konseli, yaitu dengan menggunakan tangan dan juga lisannya. Teknik menggunakan tangan yang pertama adalah dengan menggunakan kekuatan, power, dan juga otoritas. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian, teknik menggunakan tangan yang kedua yaitu keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20. Kemudian teknik dengan menggunakan tangan yang ketiga adalah sentuhan tangan. Konseli yang mengalami stres atau tekanan atau ketegangan itu diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang, sehingga itu akan mengendorkan urat-urat dan otot-otot konseli, khususnya pada bagian kepala, leher, dan juga pundaknya. Nah, teknik ini dapat meringankan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan sugesti dan keyakinan awal bahwa semua permasalahan yang dihadapinya itu akan dapat terselesaikan. Kemudian, teknik yang kedua dari teori mujadalah ini yaitu teknik dengan menggunakan lisan. Nah, teknik dengan menggunakan lisan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, nasihat, wejangan, himbauan, dan ajakan yang baik dan benar itu didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Kemudian, teknik dengan menggunakan lisan yang kedua adalah membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan. Nah, untuk memantapkan konseli, maka doa yang diucapkan oleh konselor itu sangat penting sifatnya dan dapat didengar oleh konseli agar ia dapat mengaminkan atau dapat mengikuti doa tersebut agar Allah berkenan mengabulkan doa-doa konseli. Karena dengan doa itu akan muncul optimisme pada jiwa konseli. Baik, untuk selanjutnya adalah perbedaan antara teori bimbingan konseling barat dan teori bimbingan konseling Islam. Nah, ada beberapa perbedaan umum antara kedua teori tersebut. Di antaranya, yang pertama, pada umumnya proses layanan, bimbingan, dan konseling barat itu tidak menghubungkan atau tidak dihubungkan dengan Tuhan dan ajaran-ajaran agama. Layanan bimbingan dan konseling barat hanya dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah keduniawian saja. Nah, sedangkan teori bimbingan dan konseling Islam itu menganjurkan aktivitas layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu ibadah kepada Allah dan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Kemudian perbedaan yang kedua itu pada umumnya konsep layanan bimbingan dan konseling barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori konseling yang ada pada teori bimbingan konseling barat itu hanya didasarkan atas pengalaman masa lalu saja. Sedangkan pada konsep bimbingan dan konseling Islam itu didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga didasarkan pada aktivitas akal dan juga pengalaman manusia. Kemudian, perbedaan yang ketiga dari kedua teori tersebut yaitu konsep pelayanan bimbingan dan konseling barat tidak membahas masalah mengenai kehidupan sesudah mati. Nah, sedangkan konsep pelayanan bimbingan dan konseling Islam itu meyakini adanya kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu konsep bimbingan dan konseling barat itu tidak membahas dan tidak mengaitkan diri dengan pahala dan dosa. Sedangkan menurut teori bimbingan dan konseling Islam itu membahas
perkara pahala dan juga dosa yang telah dilakukannya. Jadi Islam itu mengaitkan masalah apa yang terjadi itu dengan pahala dan dosa. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya mengenai teori bimbingan konseling Barat dan teori bimbingan konseling Islam, serta perbedaan antara teori bimbingan konseling Barat dan teori bimbingan konseling Islam. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, baik dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.